Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun acara kegiatan pada hari ini yaitu kegiatan destinasi PKG Guru PJOK dengan judul RTL berbasis project. Salawat berserta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Adapun acara pertama yaitu pembukaan dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili untuk Bapak Rahmat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Ibu guru semua dan teman-teman yang hadir pada hari ini dalam kegiatan berbasis rencana tindak lanjut berbasis proyek PJOK. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas rahmat dan karunia kita masih dapat berkumpul di sini dalam melaksanakan kegiatan yang kegiatan positif seperti ini, dan salawat serta salam juga kita tak lupa kita curahkan pada Nabi Agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju yang terang benderang seperti saat ini. Mungkin sekarang hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir untuk membuka kegiatan rencana tindak lanjut berbasis proyek PJOK. Tapi pesan dari Bapak harapannya kegiatan ini bisa mendapatkan dampak yang positif khususnya untuk guru-guru PJOK. Baiklah, langsung saja untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan rencana tindak lanjut berbasis proyek PJOK Sport Education Model di SMP Negeri Monas Palembang resmi saya buka. Mungkin itu saja untuk waktu dan perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya akan menyampaikan materi yaitu pemateri kita Bapak Okta. Untuk Bapak Okta kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan RTL berbasis proyek PJOK, di mana kami di sini sebagai peserta destinasi PKG diberikan tugas untuk membuat rencana tindak lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang akan saya laksanakan atau saya lakukan. Nah, untuk RTL proyek berbasis RTL berbasis proyek PJOK, di sini saya mengambil judul tentang bugar bersama senam. Bugar bersama senam. Adapun pengertian dari Sport Education Model atau SEM yaitu model pembelajaran dalam pembelajaran dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK yang bertujuan untuk memberikan pengalaman olahraga yang lebih autentik dan bermakna bagi siswa. Di mana SEM ini dikembangkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang meniru pengalaman olahraga nyata dengan harapan siswa dapat terlibat secara mendalam, memahami peran dalam tim dan mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan emosional. Adapun latar belakang dalam penyusunan RTL ini, yang pertama, pendidikan umum berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran atau intelektual dan jasmani anak-anak dalam kutipan di Hajar Dewantara.
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana kesehatan itu adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ada pun juga pengertian dari Bukar, yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi. Dengan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat. Jadi setelah melakukan kegiatan itu masih memiliki semangat, ya, masih memiliki semangat dan tenaga cadangan. Bukan berarti setelah melakukan kegiatan lantas sudah habis tenaganya, ya. Kalau sudah habis itu berarti tidak dikatakan bugar. Untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Nah, di sini pada saat kami saya melakukan rencana tidak lanjut, sebagaimana di sekolah kita pada hari Jumat pagi itu melaksanakan senam pagi. Ya, dalam senam pagi di hari Jumat itu terdapat kendala, ya, bisa dikatakan kendala. Banyak siswa-siswi kita pada saat senam itu cenderung tidak bergerak, ya, cenderung tidak bergerak. Maka dari itu di sini saya ingin melaksanakan ataupun melakukan mengubah agar bagaimana sih siswa kita pada saat hari Jumat pagi melakukan senam, mereka bergerak, mau bergerak, mau senam, ya, yaitu dengan cara salah satunya ada masukan dari peserta didik, yang menyatakan, Pak Okta, ya, kenapa nak? Bagaimana nih kalau setiap senam itu pada hari Jumat gerakan senamnya diciptakan ataupun yang lagi tren, ya Pak, ya, ada di sosial media yang lagi viral, gerakan-gerakan viral, musik viral, ya. Bagaimana seperti itu Pak Okta? Agar kiranya kami ini Pak Okta, kalau dengan musik yang energi, insya Allah Pak Okta kami semua bergerak, ya. Maka dari itu dengan adanya voice dan choice dari peserta didik, ya, jadi mendorong kami peserta untuk berkreasi membuat gerakan senam sendiri, ya. Dengan begini sehat dan bukan peserta didik akan senang serta bahagia saat melakukan senam, sebab mereka yang telah menciptakan gerakan sendiri. Nah, di sini jadi kami hanya mengarahkan karena permintaan dari peserta didik tersebut, ya. Jadi mengarahkan peserta didik tersebut, silakan anak-anak cari rangkaian gerak tersendiri dengan menggunakan musik yang sedang viral di sosial media. Selanjutnya tujuan dan program produk. Di sini ada 5. Yang pertama itu membuat pemahaman peserta didik betapa pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan. Terus yang kedua itu bisa meningkatkan kerjasama, kreativitas dan saling menghargai dalam menciptakan gerakan senam. Di mana kalau kita sedang kita bentuk anak-anak ini suatu kelompok lah, bisa dikatakan suatu kelompok, dengan mereka bekerja sama, ya, insya Allah gerakan tersebut bisa dimaksimalkan, ya, karena kalau kita mencari suatu gerakan senam dengan sendirinya akan terasa sulit. Dengan adanya kelompok dan kerjasama, insya Allah gerakan dari rangkaian gerakan senam tersebut akan tersusun dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik akan digitalisasi. Nah, di sini peserta didik itu kita arahkan, sekarang ini zaman digitalisasi, di mana segala sesuatu bisa dilihat melalui handphone, ya, dari internet, ya, banyak sumber-sumber gerakan, ya. Cuman jangan dilupakan bahwasanya dalam senam ini, dalam PJOK ini, senam itu banyak, ada termasuk senam pucuk-pucuk, ya, senam SKJ. Nah, bisa kalian ambil dari gerakan tersebut, ya.
ya, tanpa kalian tidak merusak suatu gerakan senam. Yang ketiga, yang keempat, menghasilkan karya yang bisa dinikmati oleh sekolah dan orang lain dengan cara dibagikan di media sosial. Nah, jadi karya ini bisa dinikmati oleh sekolah, ya, dalam artian ya di hari Jumat mereka bisa menjadi salah satu instruktur senam, ya, menjadi salah satu instruktur senam, sehingga karyanya bisa dinikmati oleh satu sekolah, ya, oleh temannya, ya. Dengan begitu kan mereka melakukan atau merangkai gerakan sendiri dengan musik sendiri, mereka bisa bergerak ataupun senam dan gembira ria, ya. Untuk dibagikan di media sosial. Nah, media sosial ini kan banyak, bisa di Instagram, YouTube, ya. Nah, itu tinggal diarahkan saja. Bahwasanya anak-anak ini kita nanti kita videokan, kita bisa masukkan ke YouTube, ya, sehingga bisa dinikmati orang lain, ya, di luar sekolah. Yang kelima itu menjadikan peserta didik paham akan pentingnya nilai dan gotong royong dan kebersamaan. Ya, karena sama seperti tadi, ya, ini kerjasama, jadi memiliki nilai gotong royong dari kebersamaan, ya. Lanjut untuk selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama itu belajar kepemimpinan, di mana dalam kepemimpinan ini menjadikan rasa saling memiliki sesama anggota kelompok. Jadi mereka dibentuk suatu kelompok dan memiliki rasa kebersamaan, ya, rasa saling memiliki, menjadi pemimpin. Bagaimana, ya, bukan memandoi, ya. Jadi bisa mendengarkan saran-saran teman, melakukan gerakan apa yang akan dipilih. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab terhadap kegiatan. Jadi dia bertanggung jawab pada saat kita berikan tugas ataupun amanah sebagaimana mestinya dalam melakukan gerakan senam. Silakan anak lakukan, silakan buat rangkaian gerak, ya, mereka bertanggung jawab. Kemudian menghasilkan karya, menjadikan peserta didik mempunyai pemikiran untuk menciptakan karya yang bisa digunakan orang banyak. Nah, yang sebelumnya tadi, ya, jadi mereka melakukan atau merangkai suatu rangkaian gerak yang bisa menghasilkan karya. Yang ketiga, meningkatkan kebugaran. Nah, dengan senam tadi, guru berperan, kita selaku guru berperan sebagai fasilitator dalam aktivitas gerak dan tetap melakukan pengawasan dan pertimbangan terkait dengan kemampuan murid SMP sesuai dengan masa pertumbuhannya. Nah, jadi kita selaku guru hanya berperan sebagai fasilitator ataupun yang mengarahkan. Bagaimana sih kalau andai kata ada anak yang bertanya, kita yang mengarahkan, ya. Kalaupun memang gerakan mereka yang memang tidak sesuai dengan gerakan anak seusianya, jadi kita arahkan. Nah, ini lebih baik dihilangkan, ya, karena kita hanya mengarahkan, ya, biar tidak terjadi suatu gerakan yang tidak bagus, ya. Dalam arti tidak bagus itu tidak sesuai dengan usianya, di mana usia mereka kan karena sekarang tahap perubahan, ya, anak SMP itu tahap perubahan. Yang selanjutnya, membangun kerjasama, membuat peserta didik mampu bekerja sama dengan teman satu dan merasa saling memiliki dalam satu kelompok. Sama saja, ya, hampir sama dengan kepemimpinan tadi. Jadi mereka mampu bekerja sama dengan teman satu sama lain sehingga mereka bisa menghasilkan karya yang seperti yang diinginkan. Baiklah, mungkin itu saja paparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Syarani. Baik, terima kasih kepada Pak Oka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi atau paparan yang telah barusan kita dengar disampaikan oleh Bapak Oka Trisandi, yaitu RTL berbasis proyek atau rencana tindak lanjut. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, yaitu judul presentasi kita, ya, bugar bersama senam, ya. Untuk senam di sini senam yang kita lakukan setiap hari Jumat di sekolah SMP dari Namus Palembang. Biasanya kita senam setiap hari Jumat dimulai jam 7 pagi
Sejauh ini kami melihat anak-anak pada waktu senam sebagian besar ada yang kurang bergerak, Bapak Ibu. Kami melihat alasan mereka kurang bergerak adanya senam yang dilakukan setiap hari Jumat. Mungkin bagi mereka senam ini sudah lama, Bapak Ibu, kami yang senam yang barunya. Jadi kita sesuaikan dengan zaman ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat di TikTok ada lagu-lagu viral, kemudian ada gerakan-gerakan senam, jadi salah satunya itu bisa kita coba nanti pada setelah Jumat kita lakukan senam kreasi ya. Selanjutnya untuk slide presentasi, yakni langkah-langkah. Yang pertama perencanaan, yaitu membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 5 orang. Ya di sini jadi kita saya selaku guru PJOK dalam hal ini mengajar kelas 8 dalam membentuk kelompok masing-masing yang terdiri dari 5 orang. Saya membagi di kelas yang saya ajar, di mana setiap satu kelompok kita bentuk 5 orang anak minimal ya, kita sesuaikan nanti bagaimana. Misalkan 32 siswa yang ada dalam satu kelas, kita jadikan beberapa kelompok. Oke, selanjutnya memilih tema dan musik yang akan digunakan. Untuk tema dan musiknya seperti yang saya katakan tadi ya, kita sesuaikan untuk musiknya sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, selanjutnya kelompok melakukan riset dan referensi video yang lain untuk digunakan. Untuk video ini nanti kita koordinasi juga dengan guru-guru PJOK yang lain ya, peserta didik, video atau senam apa yang kira-kira bisa kita pakai nanti. Kemudian yang kedua, pengembangan dan latihan mendesain gerakan yang sesuai dengan gerakan musik ya. Kemudian melakukan latihan secara rutin sehingga bisa sinkron gerakan dan musik. Selanjutnya melakukan konsultasi kepada guru PJOK untuk mendapatkan masukan dan saran. Ya nanti mohon maaf kami minta sarannya atau masukannya dari Bapak Ibu guru PJOK khususnya untuk melatih senam ya, senam kebugaran di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, tahap produksi, mencari tempat yang baik dan kondusif dalam pengambilan gambar maupun video. Ya, nanti kita sesuaikan untuk tempat latihannya, latihan senamnya. Kemudian setiap kelompok mengedit atau menjadikan video sebaik dan sebagus mungkin. Yang keempat, presentasi. Setiap kelompok menampilkan senam kreasi hasil dari kerjasama. Ya, nanti untuk senam kreasinya yang telah kita buat nanti kita presentasikan atau kita adakan perlombaan ya dari Bapak Ibu, di mana nanti kita bikin kejuaraan senam kreasi. Jadi setiap siswa perwakilan setiap kelas melakukan senam kreasi atau buatan mereka sendiri ya. Selanjutnya, guru dan peserta didik memberikan umpan balik terhadap kelompok yang tampil. Nah, jadi di sini nanti pada saat siswa sudah menampilkan senam kreasinya, kita minta pendapat atau umpan balik dari Bapak Ibu maupun teman-teman peserta didik siswa yang lain. Selanjutnya, peserta didik mengevaluasi dari masukan yang diberikan oleh guru dan teman sejawat. Kemudian yang ketujuh, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan dan skala program kegiatan itu diadakan dalam kurikulum dan dilaksanakan oleh semua jajaran. Kemudian waktu dan komunitas yang terlibat. Program ini dilaksanakan dalam semester ganjil ya, seperti saat kita sudah masuk semester ganjil, dengan harapan setiap minggu bisa dibiasakan memimpin senam yang mereka buat. Jadi siswa ini konsep kita lakukan SEM atau Sport Education Model ini. Jadi peserta itu kita arahkan atau kita libatkan untuk menjadi instruktur senam setiap hari Jumat. Untuk membuat pembangunan untuk melatih siswa agar terbiasa tampil di depan forum atau di depan publik. Bapak Ibu ya. Selanjutnya
kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Nah, di sini ada model manusia, kepala sekolah, guru, siswa, warga sekolah, orang tua, wali dan komite sekolah untuk model manusianya. Jadi semuanya terlibat Bapak Ibu ya, seluruh warga sekolah. Kemudian model fisik, sarana prasarana atau SAPRAS, sound system, mikrofon, podium untuk mendukung program dan lapang yang luas seperti kondisi siswa kita. Alhamdulillah semua sarana dan prasarana sudah lengkap ya. Untuk modal finansial kita gunakan dana bos untuk pengadaan alat senam dan kebersihan sebagai salah satu unsur pelatihan. Kemudian modal sosialnya kerjasama dan dukungan warga sekolah, jadi semua warga sekolah yang kita libatkan kolaborasi atau kerjasama dan gotong royong warga sekolah dan tujuan meningkatkan kesehatan jasmani siswa atau peserta didik. Selanjutnya rencana evaluasi. Di sini rencana evaluasinya untuk waktunya kegiatan ini akan dilaksanakan evaluasi ketika kegiatannya sudah terlaksana dan semua pihak akan dievaluasi yang mana perlu diperbaiki dan yang mana perlu dipertahankan. Nah, jadi maksudnya di sini senam yang sudah nanti kita kreasikan. Nanti setiap peserta didik atau setiap kelas kita kumpulkan berbagai bentuk senamnya dan kreasinya. Jadi nanti kita pilih, kita seleksi mana kira-kira senam yang bisa kita gunakan setiap hari Jumat. Kemudian tantangan yang akan dihadapi. Nah, di sini tantangannya setiap kegiatan pasti ada tantangan yang akan dihadapi, baik itu secara teknis maupun non teknis seperti waktu latihan. Nah, waktu latihannya nanti kita sesuaikan dengan jadwal siswa ya, yang pasti kita lakukan sesudah jam pulang sekolah. Kemudian dukungan dari berbagai pihak. Di sini tentunya kita semua memberikan dukungan untuk pelaksanaan senam kreasi. Kemudian cuaca juga, pada bulan ini sudah masuk dalam November, di mana sekarang sudah masuk di musim hujan ya. Tapi kita nanti gunakan ruangan untuk latihannya. Kemudian solusi membuat manajemen kegiatan yang baik. Nah, di sini manajemen atau kita memilih untuk kegiatan pembelajaran sedang kreasi nanti kita atur sebaik mungkin nanti. Kemudian komitmen dan saling mendukung untuk berkolaborasi demi kebaikan bersama dan kemajuan sekolah. Selanjutnya dipersiapkan ruangan. Oke, kami rasa itu saja Bapak Ibu yang dapat kami presentasikan mengenai buku bersama senam. Selanjutnya kami serahkan ke moderator dan modul untuk sesi tanya jawab. Oke, terima kasih kepada Bapak Mokhtar dan Bapak Saroni yang sudah menyampaikan sajiannya. Selanjutnya yaitu membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Boleh dengan Bapak. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Patri. Saya ingin bertanya. Di sini kan tadi sudah dijelaskan tentang RTL berbasis proyek dan sudah dijelaskan juga sedikit tentang apa itu SEM. Mungkin saya kurang paham tentang apa itu SEM. Mungkin boleh dijelaskan ulang tentang apa itu SEM. Ini terjaga cukup, terima kasih. Bagaimana Bapak? Oke, akan dijawab oleh Bapak. Baiklah, tadi pertanyaannya mengenai SEM ya. Jadi SEM ini kan sudah dijelaskan di awal modul tadi. Model pembelajaran dalam pendidikan jasmani olahraga yang bertujuan untuk memberikan pengalaman olahraga yang lebih otentik dan bermakna bagi siswa. Dan SEM ini juga dikembangkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang meniru pengalaman olahraga nyata dengan harapan siswa dapat terlibat secara mendalam memahami peran dalam tim dan mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan emosional. Nah, untuk SEM ini ya, untuk SEM ini sendiri yaitu melibatkan peserta didik ya. Jadi seluruh peserta didik itu dilibatkan
meniru pengalaman olahraga nyata. Nah, jadi mereka itu nanti ada yang sebagai peserta dalam ada seperti perlombaan. Ini seperti perlombaan sistemnya. Jadi ada yang sebagai pelaksana, ada yang sebagai peserta, dan ada juga yang sebagai supporter, ya, atau masa yang penonton, ya. Jadi itu suatu kegiatan berupa perlombaan, ya, dalam olahraga, ya. Kalau kita di sekolah kan ada kelas 3 tingkatan. Yang pertama kelas 7, 8, dan 9. Nah, di mana kita bisa melibatkan anak tersebut untuk melakukan kegiatan seni. Contoh kelas 9 sebagai pengada lomba, ya. Kelas 9 itu sebagai pengada lomba atau panitia pelaksana lomba. Dan untuk pesertanya bisa kita tunjuk kelas 8, ya, untuk kelas 8. Dan kelas 7 bisa untuk sebagai penonton. Nah, begitu Pak. Bagaimana Pak? Sudah dijawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya atau memberikan saran atau kritik juga? Sarannya, oke, boleh. Untuk saran Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Rasid. Saya di sini ingin memberikan saran atas presentasi yang tadi disampaikan oleh Bapak Otan dan Pak Saroni tentang bukan bersama senam. Jadi untuk penampilannya nanti itu diadakan lomba, setiap kelompok per kelas itu diadakan lomba kreasi senam. Nah, untuk saran saya lebih bagusnya lagi nanti hasil dari karya peserta didik senam kreasinya dijadikan hak paten untuk sekolah mengadakan senam rutin setiap hari Jumat pagi. Nah, mungkin itu akan menambah semangat dari peserta didik untuk dijadikan sebagai senam rutinan yang akan dilaksanakan setiap Jumat pagi di SMP 16 Palembang. Mungkin itu saja untuk saran yang dapat saya kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak. Acara selanjutnya yaitu doa sebelum kita memulai acara. Untuk Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan mu'afinahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa afwan dari hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui pertemuan hari ini jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau berkahi dan Engkau ridhai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami pahala atas kegiatan yang kami lakukan pada hari ini dan lancarkanlah segala urusan dan rencana yang ingin Bapak Ibu kami laksanakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah manfaat yang sebesar-besarnya kepada kami atas kegiatan pada pagi hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga rencana kegiatan hari ini untuk kedepannya di SMP Negeri 16 yang telah direncanakan oleh rekan kita dapat realisasi dan sesuai dengan yang diharapkan. Berakhir doa, berakhir pula acara kita pada hari ini dengan melapaskan
Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi